Halo, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Kabudi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, di mana kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kabudi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, SDN Jatibening Baru 6, Kota Bekasi. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di sini saya akan membahas tentang nilai guru penggerak, di mana nilai guru penggerak ada 5 nilai. Yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Pada demonstrasi kontekstual ini, bila saya sudah lulus program ini dan telah menjalani sebagai guru penggerak selama 3 tahun, kira-kira apa saja aktivitas saya sebagai guru penggerak, baik dalam keseharian atau program rutin berkesinambungan maupun sifatnya yang ad hoc atau khusus. Baik, kita akan membahas nilai yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Apa sih nilai berpihak pada murid? Yaitu memperhatikan kebutuhan murid, menciptakan suasana belajar yang positif, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mencapai potensi maksimal. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan untuk nilai berpihak pada murid, diantaranya saya menyediakan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan murid yang membutuhkan perhatian khusus. Lalu saya juga memfasilitasi klub ekstrakurikuler yang berbasis minat murid seperti klub seni, sains, dan olahraga untuk membantu mereka mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka. Lalu ada juga saya mengalokasikan 10-15 menit setelah pelajaran untuk menulis catatan reflektif tentang murid tertentu, lalu memberikan murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, serta memberikan kesempatan untuk murid menyampaikan cerita, pendapat, keluh kesah, atau masukan hingga kritik di saat pembelajaran berlangsung atau sesudah pembelajaran berlangsung. Jadi, hal-hal ini yang sudah saya lakukan dan akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Baik, nilai yang kedua adalah nilai inovatif, di mana nilai inovatif ini saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran, saya akan selalu berupaya untuk berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan semangat inovatif, saya berharap dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperbaiki proses pembelajaran sebelumnya menuju arah yang lebih baik. Untuk nilai inovatif, saya melakukan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, di mana saya memanfaatkan teknologi agar peserta didik atau murid tidak bosan mendengarkan ceramah atau pembelajaran yang bersumber dari saya. Lalu juga saya membuat media pembelajaran interaktif sehingga murid-murid dapat secara interaktif mengikuti pembelajaran. Lalu juga saya memanfaatkan pembelajaran berbasis game, di mana ada permainan woodball, quizzes, Kahoot ya, untuk siswa-siswi saya, dan juga meminta siswa-siswi saya untuk membuat tugas atau proyek berupa video pembelajaran. Saya juga membuat video pembelajaran sebagai tambahan pembelajaran untuk siswa-siswi saya. Nilai mandiri, sebagai seorang guru dengan kemauan dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu berinisiatif melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandirian ini mencerminkan tanggung jawab yang besar sebagai seorang pendidik yang harus mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dengan kemandirian, saya dapat menunjukkan kepada siswa pentingnya memiliki inisiatif, tanggung jawab, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Sikap ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menginspirasi siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Untuk kegiatan yang memiliki nilai mandiri, saya mengikuti secara inisiatif dengan kemauan sendiri pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan secara online ataupun secara luring atau tatap muka,
Saya juga mengikuti diskusi-diskusi untuk meningkatkan dan berbagi praktik baik secara online, dan saya juga aktif dalam komunitas belajar untuk menambah kompetensi saya. Selain itu juga saya mengikuti beberapa lomba atau kompetisi, di mana beberapa lomba berhasil saya menangkan dan dapat memotivasi saya untuk lebih giat lagi ke depannya. Nilai yang berikutnya adalah nilai kolaboratif, di mana sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan berusaha membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak. Pengembangan proses pembelajaran nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, rekan sejawat, komunitas sekolah, wali murid, serta komunitas praktisi di lingkungan saya. Dengan kolaborasi yang kuat, saya percaya bahwa kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif. Saya akan mengadakan pertemuan rutin dan diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan dan ide-ide baru dari semua pihak. Selain itu, saya akan mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dan mengembangkan jaringan dengan komunitas lokal untuk memanfaatkan sumber daya eksternal yang dapat mendukung pembelajaran siswa. Melalui upaya kolaboratif ini, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Untuk kegiatan kolaborasi yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan berbagi praktik baik, saling menyampaikan kendala, tantangan dalam pembelajaran, lalu juga berkolaborasi dengan orang tua murid dengan melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua murid dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan dalam bidang pendidikan. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di Kombel, di komunitas belajar yang sudah didirikan, di mana di sini menjadi ajang diskusi atau wadah diskusi sesama guru dalam meningkatkan kompetensinya. Saya juga melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah sebagai bentuk refleksi atau meminta pandangan dari kepala sekolah terkait pembelajaran atau tugas saya selama di sekolah. Saya juga berkolaborasi dengan siswa, terutama dalam pembelajaran di mana secara bergantian siswa menjadi sumber belajar untuk teman-temannya. Selain itu juga saya berkolaborasi di luar sekolah dengan aktif di organisasi kependidikan seperti komunitas, kelompok kerja guru kecamatan, lalu kelompok kerja guru Kota Bekasi gitu, dan aktif juga di beberapa organisasi pendidikan. Nilai yang terakhir yaitu nilai reflektif. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan di masa yang akan datang serta mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik dan perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Dengan pendekatan reflektif ini, saya akan terus memeriksa dan menganalisis tindakan keputusan saya, mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya akan rutin mengumpulkan umpan balik dari siswa, rekan sejawat, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Selain itu, saya juga akan memperkaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan baru melalui pelatihan, workshop, dan membaca literatur pendidikan terkini. Melalui evaluasi diri yang terus-menerus, saya dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan merancang strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Saya juga berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan-rekan sejawat, sehingga kita dapat belajar dari satu sama lain dan bersama-sama mengembangkan praktik terbaik dalam pendidikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, responsif, dan selalu berkembang demi kebaikan siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Adapun kegiatan reflektif yang sudah saya lakukan seperti pembiasaan refleksi setelah pembelajaran terhadap siswa dan terhadap saya juga sendiri dengan mencatat refleksi beberapa dari murid saya. Lalu saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai evaluasi tentang pekerjaan atau proses pembelajaran saya selama ini. Meminta masukan atau berdiskusi juga dengan rekan sejawat yang satu level tentang
bagaimana cara mengajar atau tantangan-tantangan dan saling berbagi tentang praktik baik ketika mengajar di kelas. Saya juga melakukan pendekatan secara khusus, melakukan refleksi secara khusus, secara personal kepada murid-murid saya. Terima kasih sudah menyimak pemaparan saya tentang nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan selama 3 tahun sebagai lulusan guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.